punya bola. Membaca peluang parpol di 2019 itulah topik yang kita bahas pada malam hari ini. Saya ingin meminta komentar masing-masing mengenai pidato beberapa ketua umum partai politik pada saat mengambil nomor urut. Yang menjadi sorotan ada dua, yakni partainya Mbak Danik, begitu ya, Mbak Ketumnya atau Sis Ketumnya, Sis Ketumnya sempat dianggap menyindir begitu partai-partai terdahulu, partai-partai tetua ini, begitu ya, partai-partai senior ini dengan mengatakan apapun rintangan yang dihadapi akhirnya PSI juga lolos, dan itu sempat disayangkan oleh Ketum Hanura. Seperti itu. Apa sebetulnya motif dibalik pidato ketua umum? Ya, jadi sebenarnya kita menyampaikan sebuah realitas, bukan menyinggung. Ya, kita tidak tahu kalau misalnya ada pihak-pihak yang tersinggung dengan itu, gitu kan. Seperti yang kita ketahui bersama, terutama fokus ini ya, kita ngeliat proses verifikasi yang udah dilaksanakan. Di tahap sesuai dengan PKPU tahun 2017, di sana disebutkan persyaratannya mulai dari verifikasi faktual. Itu yang diverifikasi faktual jumlah persentase anggota aja lebih besar, 10% awalnya. Dan juga untuk sampling itu bukan meminta partai politik untuk menyiapkan, untuk memanggil anggota-anggotanya, tapi benar-benar diacak oleh pihak KPU. Jadi kita memang sama sekali tidak mengetahui itu. Belum lagi persyaratan-persyaratan lainnya. Memang jika dibandingkan dengan PKPU yang baru di tahun 2018 setelah kasus ini ya, setelah kita melakukan GR, itu memang sangat berbeda sekali. Kalau yang ini untuk PKPU tahun 2018, di sana partai politik itu memanggil anggotanya dan cukup 5% saja. Dan ini kan otomatis itu dialami oleh parpol-parpol yang baru yang selain ya. Jadi sebenarnya sama-sama mengalami ini untuk khusus partai baru. Jadi berdasarkan PKPU tahun 2017 semua mengalami itu, khusus partai baru. Tapi ternyata setelah judicial review ada PKPU baru, dan ini kan kesannya kita udah melaksanakan ini. Bahkan kalau misalnya ada konversi ya, kita minta apakah kemarin yang tidak lolos, tidak memenuhi syarat, misalnya 10% ternyata yang lolos 8% atau 9%. Harusnya kalau 5% kan udah terkonversi lolos, itu tetap tidak bisa, harus mengikuti perbaikan. Nah, hal-hal seperti ini kita merasa bisa dilalui, begitu ya. Walaupun berat bisa dilalui. Terus terkait dengan pidato ketum yang lain yang berbicara tentang realitas politik partai, apa itu tentang mahar politik dan juga prinsip-prinsip meritokrasi yang sudah dilawan oleh ini ya partai politik selama ini, itu kita bercerita gitu. Kita ingin bercerita, kita menyampaikan kepada publik realitasnya memang seperti itu. Oke. Iya. Dan ya sah-sah saja lah. Seandainya ada yang merasa tersinggung atau tersindir dengan itu, ya mohon maaf gitu ya. Orasi singkat ketum dan juga ada yang sekjen begitu ya pada saat pengambilan nomor urut itu seberapa signifikan akan mempengaruhi langkah mereka ke depan begitu? Ya sebetulnya yang paling penting adalah pada saat mereka menerima nomor itu mereka nggak gugup gitu. Ya happy aja harusnya. Tampaknya tidak ada yang gugup ya? Ya tampaknya sih seru aja ya. Ya tadi seperti saya bilang dipaksain bahkan kan PAN misalnya 12 apa nih artinya 12? Ya dapat suara 12%. Asal aja ya. Yang paling penting itu yang dibutuhkan oleh masyarakat, mereka terima apa adanya gitu kan. Nggak bisa kemudian protes dan lain-lain. Nah itu menurut saya langkah yang sudah bagus, tapi apakah kemudian rakyat menilai dari situ? Saya rasa sih belum. Hanya memang seru aja gitu kemarin ngelihatnya memang ya justru kan sebetulnya perhatiannya adanya di Demokrat kemarin itu, karena semuanya adalah ketua sekjen minimal, ini komandan komandan Satgas Pemenangan itu yang ngambil, yang apa juga boleh-boleh aja karena nggak ada peraturan ya mas? Yang melarang ya, tidak ada peraturan yang melarang. Walaupun kelazimannya adalah ketum dan sekjen seperti itu ya, ketum atau sekjen. Ya pusat perhatian aja jadinya, oke lah, nggak apa-apa didorong juga. Itu juga salah satu gimmick menurut saya yang menarik ditampilkan gitu ya. Dan selain itu ya drama-dramanya juga nggak ada. Mungkin kalau Grace yang kemarin pidato kemudian menyindir itu ya, menurut saya emang harus begitu dia. Dia harus memberikan pembeda-pembeda karena kan kebaruannya belum jelas nih PSI. Iya ini partai baru, orang-orangnya baru, pengurusnya baru, cuma kan jualannya sama. Jualannya sama juga. Apa? Oh Jokowi juga. Okay. Bagaimana bisa menjual yang lain kan sudah dibatasi begitu? Anti korupsi bersih sama partai Mas Doli juga begitu juga. Makanya itu yang mungkin mau tidak mau Grace harus melakukan
hal-hal seperti itu supaya memang partainya dilihat gitu. Jadi in terms of strategi oke, gitu. Makanya sebetulnya tantangan buat 4 partai baru ini gimana caranya memang menjual kebaruan dengan menunjukkan kebaruan yang benar-benar gitu. Kalau kita Elmarsnya Prancis misalnya, memang kan mereka semuanya baru, caranya baru, gayanya baru, taktiknya baru, orang-orangnya juga baru gitu. Ya, nanti kita lihat aja gimana kampanyenya PSI gitu ya. Oke, Pak Abbas silakan mengenai pidato singkat para ketum atau sekjen. Saya kira begini, memang dari pidato-pidato itu memang yang stand out memang PSI. Karena PSI sebetulnya dia semacam menggarisbawahi bahwa pertarungan politik itu sudah dimulai dan lebih keras untuk partai-partai baru ini, bahkan mulai dari proses pendaftaran ke KPU. Maka apa yang dialami PSI itu jangan dianggap sebagai persoalan administratif saja, itu pertarungan antara partai lama dan partai baru. Karena yang mendesain peraturan itu juga orang-orang lama. Orang-orang lama juga, partai-partai lama untuk ya notabene ada keengganan atau tidak terlalu menghendaki munculnya partai-partai baru. Tentu saja itu dengan merancang syarat yang sedemikian ketat. Soal siapa partainya kita tidak tahu persis, tetapi kelihatan betul memang dari proses politik yang terjadi di DPR, upaya meningkatkan tingkat kesulitan dalam verifikasi faktualnya, gitu. Terlihat betul memang memberi rintangan yang cukup serius untuk partai baru bisa lolos. Sehingga itu secara langsung menggambarkan bahwa partai lama ini berusaha melindungi dirinya, sekaligus juga memberikan hambatan yang cukup serius untuk partai-partai baru supaya tidak masuk ke arena. Nah, oleh karena itu yang dialami PSI sebetulnya, atau juga partai-partai baru yang lain, itu menunjukkan situasi real di dalam pertarungan politik yang terjadi. Misalnya, ketika terjadi perubahan aturan, misalnya karena judicial review itu, maka standar semuanya diturunkan sehingga memudahkan untuk partai-partai lama, gitu. Tetapi pada saat yang sama juga waktu dibuat sedemikian rupa sehingga KPU tidak punya pilihan yang lain, dan itu semuanya waktunya dipersempit seperti itu ya. Jadi mau tidak mau akhirnya inilah yang diturunkan atau boleh buat seperti itu. Nah, karena persoalannya saya serius, saya kira karena partai-partai lama itu kalau kita lihat sampai ke daerah memang punya problem organisasi dan data keanggotaan yang tidak selalu rapi juga. Dalam survei-survei kita yang reguler kita lakukan, selalu kita cek juga seperti apa sih. Tapi kan memang keberadaannya sudah faktual ya untuk partai-partai lama ini. Begitu. Tidak mesti, tidak selalu, tidak selalu ada. Biasanya selesai pemilu bubar. Apalagi partai-partai yang apalagi ranting dan lain sebagainya. Iya, itu sudah nggak ada. Meskipun ada pilkada di sela-selanya, partai-partai politik yang sekuat Golkar atau PDI pun misalnya jarang secara reguler memelihara organisasinya sampai ke tingkat grassroots, jarang gitu. Oleh karena itu dengan standar verifikasi yang dibuat KPU kemarin, tingkat presurnya kalau dibuat standar semuanya itu akan jauh lebih besar kepada partai-partai lama sebetulnya saat itu. Nah, itu sebabnya apa yang dilakukan oleh DPR dan lebih ke partai baru ke partai lama kalau dibuat standarnya sama. Karena partai baru itu jelas membangun dari awal, sementara partai lama sudah hilang, dia harus mengumpulkan lagi, belum lagi ada perpecahan loh di daerah, pergantian pengurus. Itu diantara penyebab utama kerumitan organisasi dan keanggotaan di partai-partai lama, gitu. Nah, itu pertama yang digarisbawahi Grace itu soal itu, bahwa pertarungan itu sudah mulai dari awal gitu. Nah, yang kedua ini soal diferensiasi. Om Henry saya kira bagus sekali membuat menggarisbawahi bahwa yang dilakukan oleh Grace di KPU itu sebetulnya membuat garis pembeda antara apa yang diperjuangkan partai baru dan partai lama dan cara berpolitik partai baru dan partai lama. Itu akan menjadi pengingat tidak calon pemilih? Pidato singkat pada saat pengambilan nomor urut apa menjadi pengingat begitu?
mungkin untuk jadi pengingat belum tentu saya kira. Karena message-nya terlalu umum, luas. Tetapi kalau di breakdown oleh pengurusnya, oleh anggotanya secara lebih spesifik, misalnya apa yang dimaksud PSI dengan misalnya anti korupsi, apa bedanya dengan slogan-slogan partai lain dengan anti korupsi? Apakah karena PSI misalnya baru mulai masuk lalu lebih legitimatif bicara begitu, lebih berbobot gitu dibanding partai-partai yang lain yang ngomong itu juga tapi punya track record di KPK banyak juga gitu. Apa seperti itu? Nah, apakah itu cukup untuk membedakan itu? Kan? Kredibilitas pesannya. Yang kedua soal anti intoleransi. Seberapa kuat juga PSI merepresentasikan pesan anti intoleransi itu di dalam representasi orang-orang di dalamnya dan juga dengan kampanye nanti pada saat kampanye dan juga pada representasi orang-orangnya di wakilnya di organisasinya. Apakah betul toleran orangnya? Apakah cukup representatif dengan pluralisme kebinekaan seperti itu? Oke. Dan soal meritokrasi. Nah, ini soal meritokrasi saya kira ini penting digarisbawahi oleh kita semua karena memang selama ini soal meritokrasi itu sangat dihindari oleh partai politik. Karena meritokrasi mengandaikan semua orang punya kesempatan berkompetisi dengan sama, gitu. Wilayah lapangannya sama, sejajar, semuanya dari nol lalu bertanding. Siapapun yang unggul punya kemampuan boleh. Gitu. Ternyata tidak seperti itu. Partai-partai politik umumnya menghindari meritokrasi. Kalau bisa privilege, hubungan keluarga, ya seperti itulah. Klan-klan tertentu junior senior, maka kompetisi terbuka di dalam partai politik itu hampir nggak ada saat ini. Karena itu privilege tadi, privilege karena keluarga, karena ekonominya, atau karena usianya, karena senioritas di partai, atau masuk pemerintah, karena mahar misalnya, bisa jadi dapat privilege karena itu. Nah, karena itu meritokrasi itu sebetulnya membuka kesempatan lebih luas kepada siapapun, lintas generasi, lintas kelas sosial ekonomi untuk berkompetisi. Nah, sekarang sejauh mana PSI bisa menunjukkan meritokrasi itu? Dari tadi kita membahas PSI, nanti Golkar marah begitu ya. Nanti kita bahas Golkar di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami.